Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Putra Allah. Dua gelar ini para pembelajar yang akan kita pelajari di dalam video kali ini. Para pembelajar, di dalam masyarakat kita, orang yang mempunyai gelar seharusnya hidupnya mencerminkan dengan gelar yang ada pada dirinya. Kalau dia seorang pangeran, seharusnya hidupnya mencerminkan seorang pangeran. Kalau dia seorang ilmuwan, seharusnya hidupnya seperti seorang ilmuwan bagaimana hidup. Yesus selama hidupnya mempunyai begitu banyak gelar, baik yang diberikan oleh Allah, oleh dirinya sendiri maupun oleh umat yang hadir pada saat itu. Misalnya Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, ini gelar. Yesus sebagai Putra Allah yang akan kita pelajari. Yesus sebagai anak manusia. Yesus adalah gembala, dan masih banyak lagi gelar yang diberikan kepada Yesus. Pada kesempatan ini kita akan mendalami dua gelar saja. Yesus sebagai Putra Allah dan Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus sebagai Juru Selamat. Para pembelajar, Allah menghendaki manusia itu selamat. Allah menghendaki manusia itu bahagia dan tinggal bersama dengan Dia di surga. Tetapi kenyataannya manusia itu berdosa dan Allah begitu suci. Maka tidak mungkin manusia bersatu dengan Allah karena kedosaannya. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Ia mengutus putranya yaitu Yesus Kristus ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan kehidupan kekal. Itu ada di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dan karena alasan itulah maka Yesus datang ke dunia. Yesus rela menderita, mati disalib, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Di kayu salib, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai apa? Sebagai kurban untuk menghapus dosa manusia. Yesus yang tidak berdosa rela menanggung dosa yang harusnya ditanggung, diderita, dialami oleh manusia. Dan karena itu maka Yesus diberi gelar sebagai Juru Selamat. Ini ada di dalam surat pertama Yohanes bab 4 ayat 14. Untuk memahami dengan lebih mudah Yesus sebagai Juru Selamat ini, mari kita lihat hamba Tuhan yang menderita. Nabi Yesaya pernah menubuatkan mengenai hamba Tuhan yang menderita untuk keselamatan umat manusia ini. Ini ada di dalam kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Dikatakan di situ, hamba Tuhan ini dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya lah penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah. Kita mengira Allah memukul Dia, Allah menindas Dia. Tetapi sebenarnya hamba Tuhan itu bukanlah orang jahat. Hamba Tuhan itu adalah orang benar. Mereka, manusia itulah yang seharusnya pantas menanggung kesengsaraan itu, karena mereka yang telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi hamba itu menggantikan mereka, menggantikan manusia untuk menanggung hukuman itu. Karena itulah Allah sendiri yang menghendaki. Karena itu Allah sendiri yang menghendaki, karena Allah mengasihi dan mencintai manusia. Saudara, para pembelajar, Kristus mati demi manusia. Bagi murid-murid Yesus, bagi kita hamba Tuhan itu adalah Yesus. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu terjadi pada diri Yesus. Semua manusia telah berdosa, dan hukuman yang layak atas dosa itu adalah apa? Kematian. Karena upah dosa adalah maut. Maut berarti itu keterpisahan manusia dari Allah, dan ini ada di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 3 tentang kehidupan kekal.
para pembelajar, Yesus rela menanggung hukuman mati yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Karena hukuman yang telah ditanggung Kristus itulah maka manusia dibenarkan. Kita dibebaskan dari hukuman itu dan mendapatkan kehidupan kekal. Karena itu Yesus adalah juru selamat. Lalu bagaimana dengan Yesus mendapatkan gelar anak manusia? Yesus mendapatkan gelar putra Allah. Gelar anak Allah ini menunjuk pada apa? Menunjuk kepada relasi antara Allah dengan Yesus yang begitu dekat. Ini ada di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Di situ Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," relasi yang sangat dekat. Jadi gelar ini diberikan bukan karena hubungan darah, ya saudara-saudara. Dan pada waktu kita melihat peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes, ini peristiwa yang kedua, dan kita menemukan banyak sekali yang menegaskan relasi kedekatan Yesus dengan Allah. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus keluar dari air, terdengarlah suara demikian, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi." Sebuah gelar diberikan oleh Allah kepada Yesus. Dan Yesus putra Allah mewartakan Allah adalah Bapa. Karena itu Yesus sebagai putra Allah. Bagaimana Yesus mewartakan Allah yang adalah Bapa? Melalui perkataan dan tindakan. Melalui perkataan memberikan penghiburan, penguatan. Melalui tindakan bagaimana Yesus mengampuni orang berdosa. Itulah Allah, mengampuni orang berdosa, tidak menghukum. Allah menyembuhkan penyakit, Allah menghidupkan orang yang mati, Allah memberi makan kepada 5.000 orang yang kekurangan makanan, yang membutuhkan makanan. Itulah Allah sebagai Bapa. Karena pewartaan Yesus yang demikian itulah, maka Yesus diberi gelar sebagai putra Allah. Bukan hanya itu saja para pembelajar. Yesus putra Allah ini taat sampai mati. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Lihat, di sini Yesus makanannya mentaati perintah Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa sampai selesai. Kita pun dipanggil untuk hal yang sama. Dan putra Allah itu, Yesus itu taat sampai mati ketika menjalankan perintah kehendak Allah. Dan sekalipun ia adalah anak, dalam kitab Ibrani bab 5 ayat 8-9, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus belajar taat. Untuk taat itu Yesus belajar, dan itu dari penderitaannya. Maka kalau kita menderita, kita mengalami kesesakan, mengalami situasi yang sangat sulit, mari kita belajar untuk tetap taat kepada Bapa, karena kita juga adalah anak-anak Allah, saudara. Dan para pembelajar, sebagai penutup pembelajaran kali ini, mari kita membuat refleksi dua hal. Yang pertama, buatlah doa pribadi. Kalian tulis, kalian bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Anda. Dan yang kedua, tulislah apa saja yang bisa Anda lakukan untuk bisa taat kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Itu saja, semoga pendalaman materi mengenai gelar Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat membantu kita untuk mempunyai iman yang semakin kuat. Tuhan memberkati.